Baiklah, soalnya kalau praktikum itu nggak tahu ya aturan yang sekarang itu 100% apa masih ada 80% gitu ya. Tapi nanti saya akalin lah gimana caranya ya. Oke, baiklah kita mulai saja. Mau pakai slide atau mau pakai kita lihat bareng-bareng prosedurnya? Pakai slide. Aduh, baiklah. Kita bongkar pasang dulu ya. Baiklah. Sambil nunggu ini perkenalkan ya. Ini bos saya ini ya. Iya, apa ya? Jadi oke, mau ya, jadi nanti akan membantu saya karena ini ada 4 kelas, kemudian jadi satu, berarti saya butuh bantuan. Nah, ini biasanya bos saya minta bos saya bantuin gitu ya. Jadi apa kata dia saya dengerin ya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratih Arum Fatmasari, biasa dipanggil Ratih. Saya alumni dari Magister Keperawatan UB. Ada pertanyaan? Kali kamu mau Oke, baiklah. Semuanya, jadi hari ini adalah perekaman EKG. Perjanjiannya adalah kalau saya menerangkan, kalian nanti ini bener ya, silomen gitu kan. Kalau saya menerangkan kalian diam, kalau kalian bicara saya diam, gitu ya. Karena kalau saya ngomong, yang lain ada yang mendengar, ada yang tidak, kayaknya nggak fair. Lebih baik kita lebih baik saya diam dulu gitu ya. Jadi semuanya bisa masuk. Untuk yang perekaman EKG ya, jadi EKG itu pengertiannya adalah pemeriksaan elektrokardiografi tindakan merekam aktivitas listrik jantung. Tapi melalui nodus sinoatrial yang dikonduksi dalam jantung yang mengakibatkan jantung berkontraksi sehingga dapat direkam. Pasien nggak perlu tahu ini, ya. Bapak akan direkam EKG. Jadi EKG adalah tindakan merekam aktivitas listrik jantung dari nodus sino. Belum dia sampai titik dia udah pingsan, ya. Karena dia nggak sekolah di UB, ya. Jadi nggak paham, ya. Jadi nggak usah ya. Jadi nanti tujuan saya menjelaskan ini adalah kalian nanti bilang ya ke pasiennya tujuannya. Nah ini tujuan kalau kita belajar pasien ya. Nah ini tujuannya dari pemeriksaan EKG itu mengetahui ada atau tidaknya abnormalitas fungsi ya. Nah ini tidak berlaku untuk yang sering nonton sinetron ikan terbang ya, karena EKG dipakai untuk menentukan akhir cerita atau waktunya iklan ya, ini tidak berlaku ya. Jadi ini mengetahui ada abnormalitas fungsi maupun struktur organ jantung.
Jadi ya nanti hasil pemeriksaan EKG kita bisa bilang, Bapak, Ibu ini normal, ini tidak normal. Baik, gitu ya. Nah, tapi tujuannya nanti akan kita beritahukan ke pasien bahwa pemeriksaan ini ya adalah suatu aktivitas untuk merekam listrik jantung. Untuk mengetahui apakah jantung Bapak atau Ibu itu dalam kondisi yang normal. Ya, jadi itu nanti tujuannya. Ya, jangan pakai tujuan yang ini tadi yang gue atas sini, jangan berlaku. Ya, oke. Terus berikutnya, wis mantep. Memang kalau bos sudah duduk ini. Nah, yang berikutnya ya ada persiapan jadi untuk yang perawat ya pastikan privasi pasien, nggak usah dikasih tahu ke saudara-saudara baik di ujung sana ke ujung sini kalau dia mau diperiksa EKG ya, jadi nggak perlu ya, perlu diberitahukan kepada keluarga tapi tidak perlu dia menelpon semua anggota keluarga ya untuk bisa dikumpulkan pada saat pemeriksaan EKG ya. Nah itu tidak perlu ya, hanya anggota keluarga yang menunggu ya. Kalaupun anggota keluarga yang menunggu tidak menemani tidak apa-apa. Jelas ya. Jadi tetap kita beritahukan ke pasien, Pak, ya, nanti ya akan ada pemeriksaan EKG. 5 menit lagi saya akan melakukan pemeriksaan EKG, tujuannya adalah bla 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 bla. Ya. Kalau pasien minta untuk ditemani keluarga, kita panggil keluarganya. Dijelaskan lagi keluarganya, dijelaskan ya tindakan apa yang harus dilakukan. Jelas ya? Oke, persiapan pasien diberikan penjelasan ya, kemudian kondisi yang tenang, kooperatif ya. Kooperatif di sini karena nanti ada satu saat di mana pasiennya itu harus melepaskan ya atributnya ya. Nah, itu harus melepaskan atributnya ya. Jadi bukan pakaiannya semua, enggak, atributnya ya. Jadi nanti ada beberapa gambaran ya. Kemudian pasiennya itu nanti dipasang elektroda ya. Nah, elektroda itu nanti kemudian pasiennya pada saat direkam itu tidak boleh bergerak. Nah, ini yang butuh inform consent atau butuh minta pasien untuk diajak kooperatif ya. Itu sudah. Nah, persiapan alat, satu set alat EKG ya. Nah, untuk alat EKG itu ada banyak macam ya. Mungkin besok itu saya cerita ya, alat EKG itu ada banyak macam. Jadi alat EKG itu dibagi menjadi, kalau dari jenisnya untuk merekam itu ada dua. Yang pertama itu adalah alat EKG yang merekam 18 lead. Ya, 18 pengukuran, 18 sisi. Yang kedua, ini yang paling sering adalah yang 12 lead. Yang akan kita pakai, yang di rumah sakit pakai, yang untuk pemeriksaan umum itu pakai yang 12 lead, ya. Kemudian ada juga nanti EKG yang dia pada saat waktu pemeriksaan pasiennya harus bergerak, namanya Holter. Ya, nah itu Holter EKG. Jadi kalau atau stress testing pada waktu EKG ya. Jadi dia diminta untuk berolahraga, jogging di tempat, nanti kita lihat ya, apakah dia ada masalah nggak selama dia diberikan aktivitas. Nah, yang berikutnya adalah yang standby EKG. Yang standby EKG dia EKG-nya bentuknya besar, biasanya ditaruh di ruangan di rumah sakit gitu ya. Dia tidak bisa dibawa kemana-mana, dia standby di situ. Ya, itu EKG. Yang ketiga, EKG yang portable. Ini yang sering dipakai di rumah sakit ya. Jadi EKG yang seperti ini, dia bisa dibawa-bawa. Kalau EKG yang portable ya, itu dia ada dua baterai. Ada dua sumber daya, pakai baterai dengan pakai listrik. Kalau yang standby dia pakai listrik, yang Holter dia pakai listrik. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Nah, untuk yang ini boleh dipakai kalau baterainya dicas penuh ya. Jadi kalau mau pakai yang portable ya, setelah pemakaian dicas ya. Jangan berharap ini ngecas sendiri, nggak bisa. Ya, ini harus dicas ya. Pastikan yang pegang EKG dia harus ngecas setelah pakai cas. Ya, biasanya kayak gitu. Jangan berharap dicasin teman ya, oh saya berharap dia nanti ngecasin. Jadi malam ini dia dinas malam, nanti dia ngecas, besok saya mau pakai. Oh tidak ya. Nah itu, jadi siapa yang pakai itu dia harus ngecas. Karena yang berikutnya kalau dia butuh dalam waktu cepat ya, situasi yang akut dia langsung bisa pakai, tidak merugikan pasien ya.
Oke, alat sudah ya. Nah, untuk gambarannya mesin EKG itu yang seperti ini ya. Nah, ini. Jadi gambarannya itu yang kayak gini. Jadi ringan ya. Ini saya bukan sales EKG ya. Nah, bukan ya. Jangan salah sangka. Nanti kirain Bu itu harganya berapa? Kalau beli satu berapa? Udah 3 ya. Oh ya, ini alatnya macam-macam ya. Ada yang persis seperti itu EKG kita yang lama ya. Ini EKG kita yang baru. Kalian nanti disajikan EKG yang baru. Tenang saja ya. Nah, ini mesin EKG yang baru ya. Hampir mirip dengan yang itu ya. Cuma yang ini warnanya lebih kinclong aja dibanding yang itu ya. Oke. Nah, ini alatnya ya, jangan lihat merek ya. Jadi lihat fungsinya aja. Saya nggak mau pakai alat itu, dia kurang nggak level sama saya, nggak boleh ya. Jadi lihat fungsinya, EKG bisa dipakai ya. Berikutnya ini yang portable ya, ada listrik ya untuk dipakai. Kemudian dia tunggu ya, ada baterainya, biasanya ada oh ini ada baterai, jadi ada start, ada baterai. Di sini ada di paling kiri, ya di kiri ya, kiri sendiri itu ada tulisan ini apa? Ngecas ya, ada gambar ngecas sama ada gambar baterai. Jadi bisa dilihat di sini ya. Oke, berikutnya yang kedua kapas alkohol. Ya, kenapa kita butuh kapas alkohol ya? Nanti ya alat ini ya itu nanti punya elektroda yang ditaruh di dada ya. Kemudian butuh gel ya. Kalau dia tidak dibersihkan setelah pemeriksaan, gelnya itu akan berkerak. Kalau dia berkerak ya itu membuat ini karena masih kinclong, masih baru kan saya udah bilang ya, ini mesin baru ya, ini masih kinclong ya, yang udah lama ya kakak-kakak kelas kalian tuh merasakan ya gimana rasanya jatuh-jatuh ya, karena dia tidak bisa untuk nempel ya, kalau ini kan nempel, nah dia nempel, tapi kalau yang lama dia nempel ya, dia nggak nempel karena, nah ini contohnya kakak kelas kalian, tanya aja sama dia ya, mesin EKG-nya dulu ya sampai dia lap-lap gimana pun nggak kinclong kayak begini gitu ya. Jadi dia nempel ya, itu kata dibersihkan. Jadi kapas alkohol nanti untuk membersihkan. Kemudian yang berikutnya gel. Itu bukan jelly ya. Saya kelebihan nambahin li ya. Gel ya. Nanti kalian ini jangan ya. Gel ya. Oke ya, gel. Ada mereknya macam-macam. Ini juga saya nggak jualan. Tapi ya kalian nanti melihat ada yang nanti judulnya cardio gel, itu boleh pakai. Ada yang judulnya ultrasound gel, boleh kita pakai di sini. Tapi gel untuk masang NGT sama masang kateter tidak boleh dipakai di sini. Ya, nanti awas loh ya kalau ketemu di rumah sakit pakai gel untuk masang kateter apa NGT, pakai ya. Terus nanti ditanya sama dokternya, sama perawat, kamu mahasiswa mana? Brawijaya. Dosennya siapa? Yang ngajarin EKG. Nah, jangan bilang Bu Hani ya. Saya nggak pernah ngajarin pakai gel itu ya, kateter ya. Jadi nggak boleh. Pakai khusus untuk gel pemeriksaan EKG. Ya, nanti dicari ya. Itu. Kemudian berikutnya tisu ya. Tisu ini dipakai setelah pasiennya selesai diperiksa, kan banyak gel tuh di sini tangan, kaki gitu ya. Tisu ini untuk membersihkan. Oke, jadi membersihkan. Kemudian wadah perhiasan dan barang pasien dikasih wadah untuk perhiasannya. Jadi pada waktu perekaman EKG nanti perhiasannya anting, kalung, gesper, ya, dompet, HP itu diserahkan ke perawat. Jangan masuk kantong perawat, ya, taruh sini. Mana lagi Pak? Ini Pak. Ya. Nah, anting saya tadi mana ya? Cincin saya mana yang dari ayam saya kemarin? Oh, ternyata wah lupa, ternyata ada di paling bawah, lupa diambil ya. Nah itu nggak boleh, jadi harus ada wadah sendiri. Oke, jadi dicari nanti. Ya kalau teman kalian nanti ngeluarin barang, jangan masuk kantong. Paham ya? Jadi harus tempatnya bisa dilihat oleh pasien. Ada di mana itu? Ngerti ya? Ini ya. Nah, ini untuk menjaga privasi pasien juga, ya. Berikutnya kertas EKG. Kertas EKG ada banyak macam kertas EKG.
Kalau ya alatnya itu kecil seperti ini, kertasnya juga kecil, ya. Kalau alatnya kecil, kertasnya juga kecil. Nah ini, ya, ini kecil. Kalau alatnya besar, kertasnya besar. Saya lupa bawa apa? Bawa kertas yang besar itu loh. Saya tadi habis pelatihan ya, ngasih materi ya. Nah itu pakai EKG yang besar. Jadi dia bisa melihat monitor 12 bit. Ya jadi EKG-nya besar, pasiennya diperiksa, jadi dia bisa melihat monitornya ya, jadi langsung dilihat ya. Oke, EKG-nya, kertas EKG tergantung ya. Kalau ini mesinnya kecil, kertasnya juga kecil ya. Oke, pelaksanaan. Yang pertama ya, Pak, untuk alat ada yang mau ditanyakan? Saya lupa nambahin bengkok, tapi saya udah bilang Bu Igi kemarin, Gi tolong tambahin itu Gi. Bengkok, sarung tangan, tuh kan, bener kan dikasih kan? Tisu udah. Oh iya sarung tangan belum ya sama cuci tangan ya. Nah oke siap ditambahin ya. Nah itu. Nah sudah itu ya. Bengkok tahu ya buat tempat sampah ya, bukan tempat naruh barang pasien. Barang pasien tidak pernah ditaruh di bengkok ya. Pernah ada yang ujian barang pasiennya ditaruh di bengkok ya, ikut kebuang semua. Pada waktu saya suruh buang itunya gitu karena temennya mau masuk gitu kan ya, ikut kebuang lah itu ya, padahal itu harta bendanya pasien ya, itu ya jangan ditaruh di bengkok ya karena nanti kayak gitu. Sarung tangan perlu dipakai ya. Oke, nggak ada pertanyaan ini? Persiapan nggak ada? Nggak ada. Oke, untuk alat EKG saya lupa. Di alat EKG ada satu mesin ya. Kemudian ini nanti ada elektroda, ini namanya elektroda. Jumlahnya ada 6 ya. Nah ini elektroda. Ini nanti dia ada 6 bentuknya gini ya. Tadi saya contohkan. Ya, nanti dia akan kita tempelkan di badan pasien. Ya. Ini jumlahnya ada 6 elektroda. Kemudian ada 4 jepit ini, ya, 4 jepit, bukan jepit rambut, ya, jangan nanti dipakai dijepit di ininya, ya. Ini jepit untuk ditaruh di ekstremitas, ekstremitas atas 2, ekstremitas bawah 2, jadi 4. Ada berapa jumlahnya? Berarti 10, 6, ya, kemudian 4. Ya, pastikan ya 10 tambah alat ininya 1, berarti ada 11 jumlahnya. Ya, nanti pastikan dihitung dengan betul ya. Kemudian berikutnya sudah ya itu. Pertama, cek identitas pasien ya. Dicek identitas pasien. Apa yang harus kita cek? Nama, tempat tanggal lahir, kemudian tanggal masuk, betul ya. Nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir ya, kemudian tanggal masuk ya. Kemudian perlu nggak kita cek pasiennya BPJS apa enggak? Nggak usah ya, itu nggak usah ya. Perlu nggak kita cek pasiennya punya anak berapa untuk pemeriksaan EKG? Nggak usah ya. Perlu nggak kita cek bahwa nanti keluarnya ini nggak ada tanggungan biaya? Nggak usah dulu ya. Nah itu ya, jangan dulu ya. Karena pada waktu pemeriksaan EKG pastikan ini dia sudah, biasanya kalau sudah masuk EKG berarti sudah pasti dia sudah membayar. Ya dia sudah tahu ya itu. Kemudian yang kedua pasang sampiran. Sampiran itu bisa gorden ya untuk bisa menutup untuk privasi pasien ya. Bisa juga jendela atau sampiran yang lebar itu yang isinya kain itu boleh kita dorong ya untuk bisa menutupi pasien. Berikutnya lakukan cuci tangan. Kemarin gimana cuci tangannya? Nah, ayo angkat tangannya dulu. Awas ya. Gimana? Nah, ini siapa komandan? Komandan siapa komandan? Hah? Hah? Siapa? Rara. Oh, kan dia kemarin udah. Belum ya? Rara kemarin pimpin itu enggak? Jadi komandan cuci tangan enggak? Belum ya? Di sini ya. Sini. Nah. Teman-teman angkat tangannya. Kalau nggak angkat tangannya bayar ya. Yang pertama, ambil sabunnya dulu atau hand sanitizer, terus
Kunci. Iya, dikunci. Terus jempol satunya. Ya, ini ya. Kuku. Ya kukunya, terus kepaknya. Matanya. Matanya. Bisa. Halo, halo. Oke, sekarang tutup matanya ya semua. Bayangkan. Oke, semuanya tutup matanya ya. Aku pandu buat cuci tangan. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Ya, benar. Terus, sekarang langkah kedua. Yang kompak dong. Terus, langkah ketiga. Sekarang langkah ketiga. Terus, ayo nggak boleh salah, nggak boleh salah. Udah langkah 3 ya, sekarang langkah keempat. Pinter, pinter. Terus langkah kelima. Merem, merem. Kemudian langkah terakhir, langkah ke-6. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Kenapa di setiap praktikum saya minta mempraktekkan ya? Nanti pada waktu kalian di rumah sakit, setiap melakukan apapun prosedurnya harus mencuci tangan, dibiasakan ya. Enggak, di rumah sakit ujian pun itu dinilai ya. Jadi jangan sampai kalian tidak melakukan prosedur cuci tangan ya. Jadi prosedur cuci tangannya prememori ya Bu ya. Nah, itu ya udah nilai muka prememori mau gitu. Nah, itu. Oh enggak jadi Bu. Nah, langsung dia cuci tangan ya. Nah, itu ya. Jadi kayak gitu. Oke? Nah, kemudian atur posisi pasien tidur telentang ya. Nah, ini harus dilihat. Kalau pasien, contoh pasien kita, kasus kemarin, ya, kasus gagal jantung, kira-kira bisa dia tidur telentang? Bisa dia tidur telentang? Saya lihat beberapa LP, ya, minta pasiennya tidur telentang. Wah, kasihan banget ini pasien saya ini kalau disuruh tidur telentang, ya. Yang ada dia, habis itu dia sesak nafas yang sangat, ya, hipoksia, ya, akibatnya shock kardiogenik, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Berarti kita lihat, ya, lihat kondisi pasien, ya, lihat RR-nya. Kalau pasiennya itu misalnya kondisinya seperti gagal jantung, ya, itu tidak boleh dia tidur telentang, ya. Boleh nggak posisinya kita naikkan sesuai dengan keinginan pasien, senyamannya pasien, boleh, ya. Tapi ya kalau memang pasiennya bisa tidur telentang, kita maksimalkan dia untuk bisa tidur telentang. Nggak apa-apa Bu, cuma 5 menit. Jangan, 5 menit untuk pasien sesak nafas seperti gagal jantung itu luar biasa. Ya, nah itu ya. Jadi pastikan itu boleh semi Fowler, kalau dia masih sesak kita naikkan ke posisi Fowler, tidak apa-apa ya. Berikut, buka dan longgarkan pakaian pasien yang bagian atas ya, yang bagian atasnya saja ya. Jadi dibuka yang bagian atas ya. Kemudian pastikan bahwa pasiennya itu mudah untuk dilakukan pemeriksaan di bagian dada ya. Ingat, bagian atas saja. Celananya nggak usah dilepas ya. Nah, atasnya saja ya. Berikutnya, bila pasien memakai jam tangan, nah ini yang harus didengarkan ya. Dengar dulu semua gantian ya. Kalau dia memakai jam tangan, gelang, logam lain dilepas. Ya. Jadi gesper ya yang logam ya, atau dia habis beli bakso di luar ada kembalian 500-an banyak, nah itu dikeluarin juga. Ya, atau kunci kontak mobil, motor itu diambil juga. STNK-nya nggak usah diambil juga ya. Itu cuma kuncinya aja ya. Itu. Sudah? Nah, itu ditaruh di tempat mana tadi? Wadah khusus untuk perhiasan. Ya, tidak boleh masuk kantong
perawat, ya. Oke, berikutnya ya. Bersihkan kotoran dan lemak dengan menggunakan kapas alkohol. Yang dibersihkan bukan wajah pasien. Ya, nanti wajah pasien dibersihkan pakai kapas alkohol, bukan. Tadi area mana yang akan kita pasang? Dada dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Cuma itu yang dibersihkan. Perut-perut nggak usah, ya. Muka nggak usah. Ini bukan facial, ya. Bukan, ya. Jadi nggak usah. Betul. Jadi cuma itu aja dibersihkan, ya. Sudah, ya. Baru dioleskan gel, ya. Untuk mengoleskan gel boleh pakai tisu, ya. Jadi pakai tisu. Gelnya, ya. Jangan seperti menuangkan saus, gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, ya. Nah itu, jadi nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja, ya. Secukupnya saja itu bisa untuk dioleskan di 6 elektroda dan 4. Ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, ya. Nah itu nanti dia cuma butuh tipis, jadi ditolkan sedikit gitu ya, kemudian nanti dilebarkan. Jelas ya yang ini ya. Kemudian berikutnya baru pasang manset elektroda pada pergelangan tangan. Boleh ya dipasang di dada dulu, boleh dipasang di pergelangan. Ya. Nah, jadi kalau mau dipasang di pergelangan ya, itu nanti yang ini ya. Nah, ada beberapa mesin dia warnanya sama. Ya, jadi biru semua, ya. Kalau dia biru semua, yang kita pakai itu warna yang di sini, di kabelnya. Ya. Ini bisa dilepas. Ya. Yang kita pakai itu yang di kabelnya. Kita pakai di kabelnya warnanya. Kalau ini warnanya biru semua atau merah semua gitu ya, yang kita pakai yang ini, yang kuning. Ini kan sama-sama kuning. Ya. Itu yang kita pakai. Ya. Nah, kalau yang untuk pergelangan tangan ya, itu biasanya alat yang baru ya, itu dia kalau untuk tangan dia lebih kecil ukurannya dari yang kaki. Ya. Contoh yang ini ya. Contoh yang ini dia lebih besar dibanding yang ini. Contohnya ini, yang berbeda ukurannya. Nah, ini ya. Yang berbeda ukurannya. Ini ya gambaran. Sudah ya. Kalau sudah nanti kemudian untuk masing-masing ini dia punya plat. Lihat ya, platnya ya. Nah, nanti gelnya boleh ditempel di sini. Yang lebih baik sih gelnya ditempel di tangan bukan di sini. Ya, gelnya ditempel di tangan atau di kaki ya. Nah, ini nanti platnya itu untuk plat ini ya, dia harus ada di pergelangan tangan atau pergelangan kaki yang bagian dalam. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ngerti ya? Jadi di dalam tidak boleh terkena pada area yang ada tulangnya. Nah, di kaki itu kan ada tulang tuh ya, naikkan ke atas sedikit ya. Yang bagian dalam itu kan ada tulang. Nah, itu naikkan ke atas sedikit ya. Sudah ya. Ini ditaruh di sana ya. Kemudian ya, pemasangannya. Nah, untuk pemasangan ini mengikuti seperti rambu lalu lintas, merah, kuning, hijau sama sarangnya hitam. Ya. Nah, kemudian pemasangannya mengikuti arah jarum jam. Berarti kalau kita mulai dari yang kanan, tangan yang baik kan yang kanan ya. Berarti di sini merah, kuning, hijau, hitam. Ya. Jadi itu yang akan kita pakai. Ya, untuk pergelangan itu mengikuti seperti itu, ya. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk di elektroda. Kalau elektroda beda merek, beda warna. Ya, beda merek, beda warna. Saya udah pakai berbagai mesin EKG ya, yang apa? Warna itu tidak bisa dihafal. Tapi untuk pergelangan itu pakai warna boleh dihafal. Kalau yang ini yang dicari itu adalah ini kan ada warnanya juga ya, ini kuning gitu ya. Biasanya merah, kuning, hijau ya. Kemudian nanti yang terakhir dia ungu biasanya ya. Nah, itu nggak boleh dihafal kayak gitu. Ya, karena nanti beda, ada yang warnanya hijau itu nanti macam-macam, ada hijau tua, hijau muda, hijau toskan, itu suka ini ya. Nah, yang dicari itu C. Ya, di sini ada tulisan C1, C2, C3 yang dipakai itu, C4, C5, C6. Yang dipakai itu, C itu. Kalau tulisan huruf C-nya hilang gimana, Bu? Nggak usah lebay ya, karena
C itu selalu ada, nggak bisa hilang. Ya, dari gambaran mesin-mesin yang lama itu dia masih ada itu ukuran C. Ya, gitu ya. Jadi itu ya. Nah, gambarannya nih, contohnya nih, ungu itu pasti belakangan. Itu biasanya kayak gitu, tapi nggak usah dihafal ya. Merah itu pasti nomor 1 duluan, C1 ya, tapi nggak usah dihafal ya. Itu. Nah, yang dipasang ya, itu urutannya C atau V ya. Ada yang bilang V, ada yang bilang C ya. Nah, yang V1 itu interposte 4. Interkoste itu artinya antara koste. Jadi interkoste 1 ya, itu antara koste 1 dengan koste 2. Interkoste 1 ya. Interkoste 1, 2 ya, 3, 4. Nanti rasain sendiri ya. 4 ya. Kemudian dekat ke garis sternum. Garis sternum kan di tengah nih ya. Jadi interkoste 4 ya, dekat garis sternum. Nanti ditandain, boleh pakai gel ditandain. Ya, boleh pakai gel ditandain, boleh ya, langsung pakai gel langsung ditempel C1, boleh. Boleh juga pakai gel dulu ditandain baru ditempel elektrodanya. Ya, jadi terserah mau pakai. Tapi kalau saya lebih suka pasang gel dulu baru saya pasang elektroda. Ya, itu. Oke. Nah, itu interkoste 4 sebelah kanan ya, sini. 4 sebelah kanan ya, itu yang C1 atau V1. Berikutnya yang kedua ya, C2 atau V2 sebelah kiri. Sama ya, sebelah kiri sama ya. Selanjutnya yang kita pasang adalah bukan C3, ingat ya, bukan C3 tapi C4. Jadi 1 2 4. Ya. 4 itu adalah di mid clavikula ya, ini mid clavikula, ini kan clavikula ya, mid tengahnya ya, interkoste 5. Jadi turun 1 koste ya, interkoste 5 ya. Jadi mid clavikula ya, ICS 5. Itu pasang dulu yang C4. Baru ya kita pasang C3 di antara C2 dengan C4. Paham ya? Oke, selanjutnya baru kita pasang C6. Ya, C6 itu adalah ICS 5. Kalau gambaran gambaran dada itu kan ya, rusuk itu dia melingkar ya. Nah, ya. Jadi ICS 5 dia ada di sini. ICS 5. Ya, ICS 5 ini dia sama di situ ya, cuma dia agak melingkar, naik sedikit ke atas, ya. Nah, itu nanti dipasang C6 mid aksila. Mid aksila, aksila tuh ya sini. Nah, itu mid aksila. Itu pasang C6. Baru kita pasang C5. C5 di antara C4 dengan C6. Oke, sekarang saya mau tanya. Ditutup dulu, Tih. Oh, iya, kasih naik. Nah. Oh, oke. Sekarang saya mau tanya. Tadi C1 ada di mana? Bukan sternumnya yang dibilang duluan, ICS dulu. Nah, ICS 4 mid ya. Oke. ICS 4 garis sternum kanan. Garis lo ya, bukan di atas sternum. Garis sternum kanan. C2 garis sternum kiri. ICS 4. ICS 4 garis sternum kiri. Habis itu kita kemana? Pasang C1, pasang C2, habis itu kemana? C4. C4 di mana? Mid clavikula. Mid clavikula ICS 5 kanan. Ya, sudah. Kemudian habis itu kita kemana? C3. C3 kita taruh di mana? Pintar. Di antara C2 dengan C4. Baru habis itu kita pasang apa? C6. C6 ada di mana? Mid aksila ICS 5. Ya. Kemudian habis itu kita pasang apa? C5. Ada di mana? Di antara. Oke. Sudah? Kalau yang di sini pergelangan gimana tadi? Yang ini?
Pintar ya. Nggak ada warna ungu? Nggak ada ya. Oke, baiklah. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambarannya. Nanti saya jelaskan kenapa harus ditaruh merah, kuning, hijau, hitam. Ya, hitam itu nanti berfungsi sebagai ground. Besok di konsep EKG ya. Hitam itu berfungsi sebagai ground ya. Oke ya. Setelah sudah ya, nah ada mesin yang dia dipasang elektrodanya dulu baru kabelnya dipasang ya, karena dia tidak keras ya. Kalau yang ini dia langsung terpasang, jadi dia langsung tersambung. Jadi yang ini nggak usah ya, jadi dia langsung tersambung ya. Oke, berikutnya turunin nanti. Oke, cek kertas EKG. Pastikan ya sebelum kalian pakai kertas EKG-nya sudah terpasang. Ya, jangan sampai pasiennya sudah ready, sudah tinggal action, iya Pak, kertasnya hilang, nggak ada Pak, ya kecewa deh ya. Nah itu, jadi ini dipastikan kertasnya terpasang. Kalau tinggal sedikit ya, itu kalian butuhnya 12 liter, berarti harus dipasang, cari pasang yang baru ya. Sudah ya. Kemudian set alatnya ya. Nah jadi nanti kita pakai ya. Biasanya di beberapa alat itu ada tombol on off-nya sendiri ya. Nah, kalau mesin yang ini ya, ini tidak ada tombol on off-nya ya. Oke, ini nggak ada, langsung on off-nya yang ini yang hijau. Hijau. Tekan ya. Nanti ditekan. Kalau yang ini ya. Ini ya, dia udah kelihatan gambarnya. Kalau dia on, ada garis lurus. Ini bukan sinetron, lagi di sinetron bukan ya. Ini pokoknya ada garis lurus. Kalau garis lurus di sini, kalau di kita, kalau garis lurus nggak terpasang elektrodanya, berarti belum dipasang. Ya, tapi kalau orang di sinetron bilangnya pasiennya sudah waktunya iklan, gitu ya. Nah ini ya, ini belum dipasang. Setelah dipasang, kita set kecepatan, ya. Kecepatan atau speednya, besok saya terangkan, kita set 25 millivolt. Ya, kita cari kecepatan 25. Ya, cari kecepatan 25. Biasanya langsung di set sih 25. Ya, nah kemudian berikutnya kalau sudah ya, nah nanti ada dua pilihan, manual atau otomatis. Nanti di sini ada manual atau otomatis. Bedanya kalau manual itu kita hanya pilih kan nanti hasilnya ada 12 lead ya. 12 lead itu lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVF, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Itu nanti 12 lead. Ya. Nah, jadi kalau mau manual berarti kita hanya bisa merekam salah satu aja. Ngerti ya? Jadi saya mau lead 2 panjang itu kita pakai yang manual. Jelas ya? Yang manual saya ulangi sekali lagi, ini penting ya. Yang manual biasanya yang kita rekam itu adalah yang lead 2. Ya, minta lead 2 itu 6 detik atau 3 detik. Ya, itu yang kita ukur, ya. Tapi kalau otomatis ya, dia pakai yang 12 lead. Kalau kita pencet otomatis dia langsung merekam 12 lead. Nah, kalau yang manual, kapan kita mulai harus kita berhentikan karena dia bukan otomatis.
Ya nggak apa-apa.